Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang terutama yang absen genap ya, absen genap. Ini Bapak akan kok Bapak? Ini ceritanya dari kakek-kakek ini. Lagi nyoba fitur baru di Zoom ini, ada jadi kakek-kakek. Oke, hari ini kakek akan menjelaskan pembelajaran yang teman kalian absen ganjil hari Senin kemarin ya. Itu materinya apa saja, terus tugasnya juga apa saja. Sama ya. Oke, yang pertama yaitu materinya sebagai berikut. Mana? Belum keluar. Oke, materinya yaitu sebentar, nggak kelihatan. Materinya yaitu muatan IPS, KD-nya 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nanti kalian ngapain aja? Ada dua tugas ya. Ada dua tugas. Yang pertama, kalian nanti membuat peta pikiran tentang usaha ekonomi ya, usaha awal-awal usaha ekonomi ya, terutama yaitu usaha pengolahan SDA. Apa itu SDA? SDA itu sumber daya alam ya. Sumber daya alam. Oke. Tentunya kelas-kelas sebelumnya kalian sudah diajarkan kan tentang sumber daya alam. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, itu ada anak Pakku. Sebentar. Saya di sini aja. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah sumber daya alam? Ada dua jenis usaha. Yang pertama adalah agraris. Dan yang kedua adalah ekstraktif. Agraris itu apa, Pak? Agraris itu adalah usaha pengolahan SDA dengan cara mengolah lahan tanah terlebih dahulu, kemudian baru mengolahnya. Ya. Contohnya apa aja, Pak? Contohnya yang pertama yaitu usaha di bidang pertanian. Itu pasti mengolah tanah dulu, sawahnya diolah dulu. Kemudian perkebunan, kemudian perikanan darat, dan yang terakhir adalah peternakan. Usaha pertanian ya tentu saja ada lahan kosong, kemudian dibikin sawah ya, tanahnya dibajak, kemudian diairi, kemudian baru menanam. Untuk hasilnya berikut ini. Ada padi, jagung, palawija, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk perkebunan, hasil dari perkebunan itu sendiri yaitu teh, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Bentar. Untuk perikanan darat itu adalah lahannya ya, ada lahan kosong, kemudian dibuat kolam, ya, dibuat kolam, dibuat kolam ikan lah. Ikannya banyak apa aja lah, bukan ikan-ikan yang seperti di laut ya. Ini ikannya ikan air tawar kebanyakan. Contohnya apa, Pak? Contohnya lele, nila, koi, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian untuk peternakan ya juga gitu. Peternakan bikin kandang dulu. Lahannya itu dibikin kandang, diolah dulu. Oke. Contohnya apa, Pak? Hasilnya
ya hewan-hewan ternak itu seperti sapi, ayam, kambing, domba, dan lain sebagainya. Itu hasilnya itu biasanya telur, daging, sutra. Nah, untuk sutra ini itu ulat, ternak ulat sutra. Kepompongnya nanti bisa dibikin benang sutra terus jadi kain sutra seperti yang kalian pakai. Ini adalah jenis-jenis usaha pengolahan sumber daya alam berdasar dengan cara agraris. Ada 4: pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Oke, selanjutnya kita bahas ekstraktif, usahanya dengan cara ekstraktif. Bagaimana Pak caranya, Pak? Ekstraktif itu gimana, Pak? Ekstraktif itu tanpa mengolah tanah, tanpa mengolah lahan tanah. Jadi langsung aja ambil dari alam. Di situ ada sumber daya alamnya, langsung ambil aja. Gitu. Maaf, kakek batuk. Oke. Terus jenis usahanya apa aja, Pak? Misalnya yang pertama adalah nelayan atau perikanan laut. Itu sudah jelas, nggak mungkin lah kita mengolah laut, itu nggak mungkin. Masa ada lahan kosong terus kita bikin laut, itu nggak mungkin. Oke, selanjutnya yaitu pertambangan. Ya, pertambangan juga gitu. Ada yang nambang di gua, mana mungkin kita bikin gua dulu. Ada lahan kosong kita duduk, gua capek, kan sudah ada, kita tinggal ambil. Tentu saja ambilnya dengan mengebor. Tapi itu sumber daya alamnya itu sudah ada di situ. Iya. Terus untuk nelayan atau perikanan laut itu hasilnya apa, Pak? Ya hasilnya ya ini. Bentar, nggak kelihatan. Ini ribet banget. Nah ini hasilnya berupa berapa jenis ikan laut, cumi-cumi, mutiara, dan lain sebagainya. Nah, oke. Terus untuk pertambangan apa, Pak? Pertambangan ya ini beberapa jenis logam seperti besi, baja, aluminium, emas, perak, perunggu, platina, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa jenis batu-batuan, batu kali, batu gamping, batu granit, dan lain sebagainya, marmer juga. Oke. Kemudian terakhir yaitu minyak bumi. Tambang minyak bumi, pertambangan minyak bumi lepas pantai biasanya di dalam laut. Oke, maksud dari tugas kalian kali ini yaitu kalian bikin mind map ini. Ini kalian modifikasi ya. Ya, modifikasi boleh persis seperti ini boleh, tapi kalian modifikasi sendiri boleh. Yang jelas ini harus ada, unsur-unsurnya ini harus ada. Oke. Untuk tugas pertama ya, ini seperti itu. Oke. Setelah ini ya, kalian untuk memahami usaha pengolahan sumber daya alam ya. Nanti pada waktu di kelas ya sama Pak Luki nanti saya kasih tahu Pak Luki. Ya. Sama Pak Luki nanti dikasih link untuk mengerjakan soal evaluasi untuk usaha pengolahan SDA. Ya, jadi nanti besok harinya ya, hari besok aja. Enggak apa-apa. Besok itu ini harus ada dikumpulkan. Oke, ini aja. Baik, selanjutnya materi kita selanjutnya. Oh ya, ini tadi ini semua itu sumbernya dari buku tema 8 halaman 24 sampai 25. Oke. Kalian boleh menambahkan kok di sini, enggak cuma yang di sini. DLL ini dan lain-lain ini kamu bisa menambah. Oke, selanjutnya, ini kita menuju ke muatan bahasa Indonesia. Ya, di KD 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan, tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Mungkin ini tugas terakhir kalian untuk KD 3.5 karena ini nilai kalian
kalau kalian ini mengerjakan, kalian sudah 4. Kalian sudah 4. Oke, yuk. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca buku teks ya, tema 8 halaman 43 sampai 44. Di situ ada festival permainan tradisional anak. Ya. Karena ini peristiwanya masa lampau, itu kita anggap sebagai sejarah juga di tahun 2016. Oke. Terus tugasnya kalian apa ya? Tugas kalian yaitu membuat membuat peta informasi menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Oke. Contohnya gimana, Pak? Ya ini sama seperti peta pikiran yang kemarin-kemarin kalian bikin. Tadi judul bacanya yaitu belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin petanya. Contohnya saya kasih contoh satu saja dari aspek apa. Ya, kalian bikin pertanyaan yang mengandung unsur apa. Misalnya seperti ini. Apa acara yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah? Ya, apa acara yang dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah? Ini sesuai di buku teks, harus sesuai di buku yang Bapak kasihkan tadi ya, yang kalian baca tadi. Jawabannya kalian tulis sekalian, festival permainan tradisional. Nah, ini satu contoh. Tugas kalian yaitu membuat pertanyaan dan jawabannya. Aspeknya seperti ini. Di mana, kapan, siapa, dan yang terakhir mengapa. Bentar. Ya. Ini kalian jiplak ya, terus kalian kerjakan. Itu aja. Sumbernya dari buku yang kalian baca tadi sebelumnya. Halaman 43, 44 tadi. Oke, jadi untuk kegiatan kemarin hari Senin ya cuma ini. Ya. Jadi penjelasannya juga seperti ini anak-anak. Cuma kalau di kelas anak-anak mengerjakan. Ya. Yang di rumah ya saya jelaskan seperti ini. Biar kayak sama-sama belajar di kelas. Oke. Stop share. Oke, anak-anak itu saja penjelasan dari Bapak ya. Oke, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak waktu berpergian. Oke, kakek batuk. Ya. Oke, itu saja dari kakek ya. Ada kurang-lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah. Pak Luki mana? Dadah.